Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini seperti yang direncanakan kemarin ya Pak Dadang ya. Kita akan melaksanakan observasi kelas yang tujuannya observasi kelas ini nanti setelah kemarin kita menyusun perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang ber-KSE dan budaya positif. Hari ini Pak Dadang akan mempraktikannya di dalam kelas Pak ya. Baik. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam kelas ini ada percakapan pra-observasi yang harus saya tanyakan Pak Dadang gitu Pak. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa Pak Dadang? Tujuan kita adalah siswa memahami pentingnya menghormati orang tua. Baik Pak. Yang kedua, area pengembangan yang ingin dicapai apa Pak untuk siswa, untuk Bapak sendiri? Untuk siswa mungkin mereka lebih hormat, mereka lebih ta'zim, kalau bahasa pesantren itu lebih ta'zim lah kepada orang tua, lebih patuh kepada orang tua dan juga kepada guru. Terkait pelajaran pendidikan agama Islam ya Pak ya? Terkait dengan pendidikan agama Islam. Itu untuk pengembangan pada siswa. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, untuk pembelajaran kita hari ini tujuan dan pengembangannya bagaimana Pak? tujuan pengembangan untuk guru sendiri kalau terkait dengan hormati orang tua dan guru, berarti kita juga harus menjadi lebih dewasa ya. Baik. Jadi lebih dewasa dan kalau bisa menjadi teladan bagi siswa. Teladan ya. Lalu untuk pembelajaran kita pagi hari ini nanti Pak Dadang di dalam kelas itu strategi yang ingin Pak Dadang strategi yang sudah dipersiapkan apa Pak? Insya Allah kita nanti akan menggunakan metode ya pembelajaran agar supaya lebih komunikatif. Kalau tidak salah diferensiasi ya Pak? Diferensiasi Pak. Ya, diferensiasi pembelajaran karena kita akan berkolaborasi dengan siswa bisa mengamati, siswa bisa memperoleh ilmu dari pengamati itu dan menganalisa dari gambar yang insya Allah akan kita sajikan. Ya, problem based learning ya. Selain itu Pak, ada lagi untuk media? Media akan kita siapkan nanti. Satu pastilah karena kita juga ada fasilitas buku, anak-anak juga media buku, kemudian juga kita akan menggunakan proyektor insya Allah. Kita akan menggunakan proyektor dan media diskusi. Insya Allah pertanyaan pra-observasinya cukup Pak Dadang ya. Siap. Kita mulai di dalam kelas. Nanti saya tidak akan berkomentar apa-apa. Saya hanya sekedar menyaksikan Pak Dadang mengajar. Harapan saya anggap saja seperti biasa Pak. Siap. Saya juga alhamdulillah loh ini. Oke. Kita di observasi berarti saya juga harus bisa lebih baik lagi lah. Oke. Karena juga ada pepatah mengatakan guru hebat itu kan guru yang mau terus belajar. Alhamdulillah. Insya Allah kita tetap belajar terus. Baik. Terima kasih Pak Dadang ya. Siap. Insya Allah. Mari. Udah siap ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Semuanya hadir ya? Ada yang tidak hadir? Baik, sebelum kita belajar,
Mari siap, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Baiklah sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran agama Islam. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran agama Islam, kita lihat di ada kesepakatan kelas. Jadi kelas kita nanti dalam pembelajaran ada kesepakatan yang harus kita sepakati. Ada yang coba lihat di situ, ada saling menghormati satu sama lain, ya. Semua anggota kelas akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat, setiap saat berbicara dan mendengarkan dengan nada yang sopan. Ya, itu disepakati. Nanti kalau kalian, oh saya kurang sepakat, nah gitu ya. Yang kedua, biasa itu bacanya. Berpartisipasi secara penuh, ya. Secara penuh semua orang di kelas akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan ketika diperlukan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab untuk apa itu? Belajar. Siswa diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka, jadi dan bertanggung jawab atas kemajuan belajar. Nah, ini silakan kalian baca semua, perhatikan itu. Kalau ada hal-hal yang belum jelas atau mungkin kurang, ya bisa kalian tambahkan. Apakah ada yang mau ditambahkan? Boleh kan? Oh kurang apa ini? Kurang nambah lagi. Gimana? Cukup? Nah, baik. Jadi kesepakatan kita ini kalian betul-betul laksanakan dengan sebaik-baiknya agar supaya pembelajaran kita belajar secara baik dan maksimal. Oke. Kita lihat di persepsi ini kemarin kita sudah pernah belajar kan materi kita? Sudah pernah belajar kan? Apa kemarin yang sudah kita pelajari? Ayo, yang sudah kita pelajari apa kemarin? Menghormati. Nah, itu di buku di halaman berapa? Coba kalian buka. Di halaman 100.
kita di buku yang sudah kita bahas minggu yang lalu terkait dengan apa pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba menurut kalian kemarin apa yang sudah kalian dapatkan ilmu yang sudah kita bahas kemarin? Salah satu saja. Mas apa? Adit, mana Mas Adit? Ini Mas Adit. Apa saja Mas Adit yang sudah dapat ilmu yang kemarin sudah kita bahas? Satu saja. Disuruh orang tua nurut. Baik. Apa lagi? Mas Chandra, terkait dengan patuh kepada orang tua. Apa? Sampingnya satu apa? Ya, tadi kan nurut. Sampingnya apa? Hormat kepada orang tua. Yang perempuan deh, yang perempuan. Ini apa? Yang sudah kamu dapatkan kemarin kita bahas. Ya. Merendah diri, memberi kasih sayang kepada orang tua. Baik, itu yang sudah kita sedikit skill ya, sudah kita pelajari ya. Kemudian kita akan coba lihat ini apa ya, video ya. Kamu amati ya. Tutup dulu. Tutup dulu deh. Perhatikan ya. Teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas. Kita lihat, kita ikuti gerakan itu ya. Nah, kita ikuti gerakan dulu. Coba. Anaknya berdiri nih kayaknya. Oh, duduk aja, duduk ya. Silakan, coba. Ikuti ya gerakannya itu ya. Ikuti gerakannya. Ya. Ya, relax. Semuanya ikuti, semuanya ikuti. Ayo, Mas. Inhale,
Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas satu kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain Ikuti ya, ikuti. satu kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buatanmu apa? Saya hebat, saya cerdas, keluarganya. Dan sebanyak 5 kali. Ayo Chandra, apa yang lebih darimu sebutkan ya. Musik lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah mengikuti sedikit ya, sedikit prosesi sebelum kita masuk pembelajaran lagi. Tujuannya adalah agar supaya kita bisa relax. Kemudian tadi disebutkan di ujung tadi itu agar supaya apa, kelebihan yang kita miliki itu disuruh menyebutkan. Ya tadi ya. Jadi ketika kalian ambil nafas yang terakhir kali itu, misalnya kamu kelebihannya adalah orangnya sabar. Ya kan, misalnya kelebihannya Adit ini orangnya pendiam. Kelebihan bukan itu? Kurangan ya. Kelebihannya Chandra itu pemberani, pemberani dan kebenaran. Itu disebutkan tadi. Tarik nafas, ambil nafas, kemudian itu sambil pejam matanya ya tadi ya. Baik, itu mudah-mudahan walaupun baru kita laksanakan pembelajaran Bapak ini ada sedikit yang kita ambil pembelajarannya. Baik, kita akan lanjut di pembelajaran kita ya. Nah ini kamu lihat ya, pembelajaran kita, tujuan pembelajaran, materi yang akan kita bahas ini adalah lanjutan dari kemarin ya, lanjutan dari yang sudah kita bahas. Kalian di situ setelah mempelajari materi tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka kalian perhatikan, diharapkan mampu memahami pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan apa? Guru.
dan guru, maka kamu akan betul-betul bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri kalian. Tentunya insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang tidak akan melawan kepada guru dan orang tua. Yang kedua, ya, diharapkan kalian mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mampu apa tadi? Hormati, menunjukkan, mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalau kalian menunjukkan itu berarti apa itu? Kalau menunjukkan berarti kalian ya bisa mengaplikasikan. Kalau ketemu dengan guru, bagaimana hormat kalian, bagaimana takdim kalian begitu. Karena kita orang yang belum pesantren dengan yang sudah pesantren itu biasanya mereka mengalami tempat-tempat yang berbeda. Misalnya di lingkungan pesantren itu ya, ketika takdim dengan guru 10 meter ada udah itu Anda pastornya sudah terlihat. Oleh tempat kita kan biasa aja. Kenapa? Ya karena beda lingkungan. Tapi di pembelajaran ini, pembelajaran kita adalah ingat, mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan jadi tunjukkan. Berarti kalian harus mengaplikasikan hormat kita kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, menerapkan perilaku mulia. Kalau sudah mulia itu kalau dalam bahasa Arab namanya karim. Karim itu mulia. Jadi lagi bahkan karena materi kita ini adalah bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka di akhirnya adalah kita bisa menerapkan perilaku mulia. Mulia itu adalah perilaku yang tinggi adab asalnya, baik kepada orang tua dan kepada guru. Itulah tujuan pembelajaran kita. Ya. Lanjut. Mana? Siap? Pembelajaran kita ya. Tujuannya sudah kita ketahui tadi tujuannya ya. Nah ini tujuannya sudah kita pahami. Jadi nanti kalau sudah masuk ke materi harus betul-betul kuasai, ya kan? Are you ready? Siap. Nah, kalian lihat gambar sini. Jadi kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Silakan perhatikan secara seksama. Kemudian setelah diperhatikan, ya, setelah kalian perhatikan ini gambar-gambar itu, apa yang kamu lihat dari gambar itu, kemudian kalian deskripsikan yang kamu lihat itu. Setelah kira-kira apa yang terjadi, kamu harus bisa menyelesaikan apa yang harus dilakukan setiap gambar. Siap? Siap? Baik, silakan. Amati ya. Mungkin kalian bisa Kalian bisa menulis ya. Silakan keluarkan buku tulisnya. Karena cuma diamati saja nanti kalian akan tidak fokus. Jadi kamu amati sambil menulis kira-kira sambil mengamati gambar itu. Jadi silakan. Ayo. Ya.
terbatas, ya, tidak lama. Kalian fokuskan saja ke satu gambar. Menurut kalian penting untuk kalian amati. Fokuskan saja ke satu gambar yang menurut kalian penting nantinya ya, tetapi semua diamati. Semua diamati itu gambar apa, tentang apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian. Kalian tulis kasus apa yang terjadi di sini. Buat catatan-catatan saja dulu ya, catatan kecil saja. Ini misalnya di gambar 1 itu ada Pak Guru dengan siswa yang kira-kira apa itu, mereka itu ngapain, siswa itu ngapain gitu ya. Sudah ada gambarannya? Ya, sudah ada gambaran? Saiful, sudah ada gambaran? Ya. Rizky, kamu santai saja. Baik, cukup lah ya perhatikannya ya. Kalian kan sudah memperhatikan ini kira-kira apa ya, dan mengamati ya. Kita lanjut. Kita lihat kalian jadi materi. Bentar ya. Bacainnya sulit. Mapel PAI Channel. Kali ini kita akan membahas materi PAI untuk kelas 11 tingkat SMA 11 derajat tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, meliputi cara berbakti kepada orang tua dan hikmah berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, pentingnya hormat dan patuh kepada guru, meliputi cara berbakti kepada guru dan hikmah berbakti kepada guru. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik itu ibu maupun ayah. Karena di dalam Al-Quran Allah SWT tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, akan tetapi ada juga perintah Allah untuk berbakti kepada orang
sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Di samping lain ada sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian apa ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa ya Rasul? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Imam An-Nawawi, birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Sedangkan menurut Imam Al-Zahabi, birrul walidain atau bakti kepada orang tua dapat diri yang pertama mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Kemudian yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau yang diberikan oleh orang tua. Ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Berikutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kemudian yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Keempat, rela berkorban untuk orang tua. Kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dan yang keenam seperti apa? Di sini yang pertama adalah merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, mensolatkan dan menguburkannya. Kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adam atau hutang atau perjanjian yang ditinggalkannya. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji keduanya. Yang keempat, mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah dari segala dosa. Yang terakhir, menyambung silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya. Selanjutnya, hikmah berbakti kepada kedua orang tua. 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. 2. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Hikmah yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita, mendidik kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bahkan orang yang memiliki kedudukan maupun jabatan itu semua berkat jasa-jasa gurunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Berikutnya, cara berbakti kepada guru. 1. Menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5. Mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. 6. Mengagungkan guru dengan meyakini kesempurnaan ilmunya, tidak boleh berhenti menghormati guru. 7. Menghormati dan selalu mengenal meskipun sudah wafat. 8. Sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru, berusaha memaafkan, turut mendoakan keselamatan guru. 9. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. 10. Sopan ketika berhadapan dengan guru. 11. Tidak berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas, terutama saat guru sedang berbicara. Kemudian yang terakhir, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Adapun hikmah berbakti kepada guru, yaitu yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah SWT. Kemudian yang terakhir, ilmu dan kelebihan merupakan anugerah dari Allah, dan Allah akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi PAI kelas 11 untuk SMA-SMK sederajat tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video pembahasan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan materi yang ada dalam video tadi ya. Selanjutnya materi yang sudah kalian lihat tadi itu, tadi kan ada berapa? Ada minimal kalian peroleh 3 lah ya, 3 poin. Yang pertama adalah cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, cara berbakti kepada guru. Hikmah berbakti kepada orang tua, hikmah berbakti kepada guru. Nah, itu semua harus kalian lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kalian sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang berguna, maslahat, dan seperti apa yang didoakan oleh Rasulullah, ya kan? Menjadi awaladun solihin. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleh. Baik, selanjutnya kita akan buat kelompok 3 ya ini ya. Kelompok ya. Berapa kelompok ini kira-kira? 3 aja dah. Buat kelompok jadi 3 kelompok. 3 atau 4 ya? 4 aja ya? 4 lah ya? Baik, jadi kita akan buat 4 kelompok. Jadi setiap kelompoknya berkumpul tentunya ya. Kayak berkumpul nggak? Masuk ya? Diangkat. Ayo mas, kita ini. Jadi satu.
Turun kursinya geser. Ya. Nah. Jaga. Nah. Nah, sudah ya itu ya. Ngomongnya sudah kamu di sini ya. LKPD itu lembar ya Pak, lembar kerja ya. Nanti akan berupa teks, ya teks itu berarti tulisan, audio itu berarti ucapan ya, dan gambar atau akan menggambar, ya. Nah itu nanti setelah kalian membuat kelompok itu nanti kalian harus memilih salah satu gambar yang akan menjadi bahasan kalian. Nah ini gambarnya. Nah ini yang tadi ya. Coba kalian lihat itu, fokuskan gambar kalian itu di gambar itu kira-kira apa yang menjadi pengamatan kalian ya. Kalau sudah mengamati, kemudian nanti masalahnya apa di situ ya, kemudian apa? Kalian cari solusinya. Silakan. Jadi ditulis ya kelompoknya. Kelompok 1 anggotanya siapa ditulis. Kayak seperti kemarin. Mana? Hah? Oh iya, kertasnya ada nggak ya? Tadi ambil kertas ya? Mana kertas? Nah, cukup kasih. Silakan kalian sini kelompoknya yang rapi tulisannya ya. Ini karena ini akan dapat nilai gimana? Satu gambar aja yang jadi fokus ya. Di satu gambar itu kamu amati kira-kira itu apa yang kamu amati, kemudian solusinya apa ya. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan atau maju. Maju aja. Satu gambar aja. Ya. Jadi gambar itu ya yang kamu amati kira-kira yang gambar mana yang kamu akan dibahas dalam kelompok. Ya. Silakan diskusikan. Waktunya mungkin 15 menit lah ya. 15 menit aja. Diskusi ya, jangan mainan, diskusi kamu lihat ya. Apanya? Boleh. Boleh. Tentukan pilihan satu ya. Yo, diskusikan, fokuskan. Itu kan permasalahan kan?
nih, lo malah buka itu. Suruh diskusi, ayo mana? Diskusinya mana? Diskusi. Masalahnya ambil apa? Nah, itu tulis. Jadi kamu sampaikan maling gundang itu apa, solusinya apa gitu ya. Jadi bisa kalian itu setiap melihat satu gambar itu masalahnya itu kan bukan hanya satu, bisa kalian tambahkan. Misalnya gambar di situ ada apa? Ada siswa yang tidak menghormati guru. Misalnya satu, lihat dari gambar itu siswa yang tidak menghormati guru. Kedua, siswa mentertawakan guru. Misalnya kan gitu kan? Di gambar satu itu kan enggak bukan di perkiraan menurut kalian, pandangan kalian. Kalian tulis 1, 2, 3. Nah solusinya 1, 2, 3 juga. Menyelesaikan masalahnya itu. Waktunya 2 menit lagi.
persoalannya itu apa? Masalah kamu tuliskan paling mengundang berbagai seluruh apa lagi? Sama orang tua apa lagi? Nah, ya kamu tulisnya kenapa dia baca? Yang ditulis ya, kita solusi itu mau mengenai kan cepat rampung. Ya. Yang merah ini loh. Yang merah ini, yang ini diklik terus itu. Sini. Nel. Depan sana Pak. Mau diar we, malah tak ceduki we. Tenan delok ae we. Silakan ya. Mana ini sudah sampai mana saya nanti? Tadi kan mana tadi siang? Lihat Pak. Beda, sama dulu. Tuh. Ini permasalahan. Solusinya mana? Kenapa? Nama-namanya juga mana namanya itu dituliskan. Kelompok kamu itu siapa aja namanya dirapih. Masuk nggak iso? Nah, itu. Kamu ini. Paling mudah itu apa? Paling mudah itu selanjutnya kalian perhatikan, sudah selesai semua belum? Ya, yang belum ditambahkan sedikit-sedikit saja. Lanjutnya kamu lihat di sini. Nah, selanjutnya kalau sudah kalian mengerjakan yang tadi, ya hasil dari pengamatan, kemudian kalian cari solusinya, tiap kelompok melaporkan hasil, ya diskusi kelompoknya itu secara bergantian di depan kelas. Kemudian setelah disampaikan di kelas, kalian itu mengumpulkan hasilnya tadi ya. Paham ya? Oke. Yang sudah siap, yang sudah selesai, silakan. Yang masuk kalian perhatikan ya. Ya Mbak, mewakili. Siapa yang mau mewakili? Berarti
Kelompok 4 yang maju ya. Yang lainnya memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibacakan oleh Bapak. Perlihatkan seorang ayah yang sedang menasihati anaknya dengan baik namanya. Namun sang anak melawan dan membantah sang ayah. Solusi ketika dinasihati orang tua, kita sebagai anak tidak diperbolehkan untuk menjawab, membantah, ataupun melawan orang tua. Sebaiknya kita sebagai seorang anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Cukup. Kasih aplaus. Kamu punya nggak fotonya? Sainannya? Nggak ada. Baik. Silakan tuh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kelompok 1, 2, 3, 4. Ada lagi kelompok yang berapa yang maju? Kelompok 2, silakan. Kamu perhatikan ya, perhatikan. Ini beliau mungkin gambar yang diamati ya. Yang mana Mbak yang diamati? Nomor 1 mana? Oh ya. Baik, yang lainnya dengarkan, perhatikan. Assalamualaikum Yang keras. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang gambar yang kami amati pada gambar 1. Sikap tercela saat berbicara kepada guru yang akan disampaikan oleh Izzatul. Sikap tercela saat berbicara kepada guru. Sikap berbicara terhadap guru seringkali tidak kita perhatikan, seperti pada gambar yang sedang kita amati pada gambar 1. Sikap tersebut ditunjukkan ketika berbicara kepada guru dengan angkuh dan mentertawakan guru saat berbicara. Seharusnya berbicara kepada guru harus dengan perilaku hormat, intonasi yang pelan, tidak berbicara keras dan mentertawakan guru, tidak dengan angkuh dan membusungkan dada saat berbicara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus. Mana ini hasilnya, Mbak? Kumpul. Ya, dikumpulkan. Selanjutnya masih ada 2 kelompok lagi yang belum masuk. Silakan kelompok 3. Yang lainnya menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rima. Dari hasil pengamatan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang akan dibacakan oleh kami dapat mendeskripsikan pada gambar 4 pada seorang siswa yang melawan terhadap guru. Karena melawan terhadap guru adalah perbuatan yang tidak terpuji, maka kami dapat memberi solusi agar para siswa tidak semena-mena terhadap guru. Contohnya, guru bersikap tegas dan disiplin. Diharapkan guru tidak terlalu sering memberikan toleransi kepada siswa. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Nah. Terakhir kelompok yang pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kami dari kelompok yang pertama. Kami dari kelompok
kelompok 1 akan Ya, lagi dengan mempresentasikan dari kelompok 1 dan presentasikan tentang hasil sikap tentang bagi muda. Apa yang berbeda adalah ulangi. Kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Itu tutupi wajah, jangan tutupi. Baca itu Bapak. Ya kamu geser. Sehingga kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya sehingga ditutup menjadi batu. Terus masalahnya lupa dengan orang tua, 2 durhaka, 3 tidak mengakui ibunya sebagai orang tuanya, 4 malu, 5 yatim, bapaknya meninggal. Solusi kita sebagai anak harus bermimpi orang tua agar tidak durhaka. Benar sini. Ya kan cuma baca aja udah tahu. Baik, sudah ya tadi ya. Semuanya kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah mempresentasikan dan bukunya atau hasil dari presentasi kalian tadi hanya menggunakan apa? Teks ya. Ya nggak sih? Tulisan ya. Jadi sebenarnya biar komprehensif di samping ada teks kan milih ya. Audio atau video boleh sih sebenarnya. Baik, selanjutnya umpan balik ya. Umpan balik dari apa yang sudah disampaikan sama teman-temanmu. Bapak lihat tadi kelompok 4 yang satu saja yang paling undang itu berarti yang mana? Nah ini ya, ini ya, ini tadi kelompok 1 itu. Sebenarnya sudah bagus, cuman tadi presentasikannya masih tahap pertama ya. Nah, ya. Ada yang mau dikomentari kira-kira di kelompok 1 tadi? Ada mau ditambahkan? Tentang temanmu tadi yang presentasikan, menurut kalian tanggapan kalian terhadap kelompok 1 gimana tadi? Hasil pengamatan kalian? Coba Bapak minta komentar aja deh Bapak. Lepas aja komentarnya kelompok 4. Ayo mewakili salah satu. Silakan. Ada? Komentarnya. Komentar untuk kelompok 1. Ya, presentasinya sama isinya kira-kira. Apa yang harus diperbaiki atau seperti apa? Apa lah, biar aja. Langsung aja, langsung. Ya? Kurang banyak, selain tidak mengikuti undang, kita juga harus diberitahukan seperti apa undang-undang. Itu maksudnya. Jadi yang paling mudah itu adalah sosok apa? Jangan sampai Durhaka pada orang tua ya. Intinya apa sih? Intinya apa kelompok 1? Durhaka melawan orang tua. Durhaka tidak mengakui orang tua sebagai ayah ibunya ya. Itu ya. Baik, kelompok 2 ada yang mau dikomentari? Apa silakan? Kenapa? Kan kelompoknya 4, kenapa? Ada yang mau komentar? Ini penguatan ini ya. Lihat tadi dari materi yang sudah kita bahas dari awal sampai kemudian sampai kalian presentasi, sampai kemudian ada teman kalian yang ya melakukan umpan balik. Satu kuncinya adalah bahwa kita sebagai anak kita harus menghargai, menghormati pengorbanan orang tua. Harus menghormati pengorbanan guru.
Jangan pernah kalian menyakiti perasaan hati mereka, ya. Taatlah terhadap perintah orang tua, taatlah aturan yang sudah disampaikan atau tugas yang disampaikan sama Bapak Ibu guru kalian. Karena setiap apa yang disampaikan, apa yang ditugaskan Bapak Ibu guru kalian, orang tua kalian, tentunya hikmahnya itu lebih besar pada kalian. Jadi sekali lagi, jangan kita pernah untuk mendurhakai mereka. Ya. Yang kedua, bahwa hikmah tadi kita ada lihat, hikmah berbuat baik kepada kedua orang tua itu banyak tadi ya. Kalau ada lihat gambar tadi atau video tadi, banyak sekali. Salah satunya kalau kita menghormati, menghargai orang tua adalah kita termasuk orang-orang yang soleh. Kita termasuk orang-orang yang apa? Yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah pun sangat senang. Ya, jangan pernah mendurhakai kedua orang tua dan guru. Ya, ini kita sudah bahas. Ini kalian lihat di situ. Apa yang kalian pelajari dari materi kita hari ini? Sudah ada gambaran? Sudah ada ya? Satu apa tadi? Sebagai anak, kesimpulannya apa tadi? Apa satu? Tidak boleh durhaka. Dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kelompok dua, apa kesimpulan tadi? Berbicara kepada guru dengan sopan dan tidak menertawakan guru. Ya. Baik, itu ya poin pentingnya ya. Kelompok tiga apa? Guru bersikap tegas. Guru harus bersikap tegas kepada siswa yang melanggar peraturan ya. Nah ini nih, ya baik. Tegasnya itu nanti diskusikan lagi nih kayaknya ya. Tegas itu seperti apa? Karena sekarang ini dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit gak boleh gitu, ya. Insyaallah bagus sekali. Yang keempat terakhir, yang keempat apa? Pelajaran yang diperoleh hari ini. Baik. Apa yang kalian bisa ambil? Apa yang kalian bisa ambil nanti? Ambil hikmahnya. Ya, paling poin pentingnya adalah kita tidak boleh berkata kasar pada orang tua, pada guru, hormati guru, apalagi tadi? Tidak melakukan tindakan yang melawan ya. Jadi kan kalau melawan, murid melawan kepada guru berarti maksudnya apa? Kriminal ya. Ya baik, itulah untuk asesmen. Mungkin nanti kita akan ada soal-soal yang kita sampaikan asesmennya itu ya. Insyaallah lah minggu depan. Cukup anak sekalian. Itu saja barangkali pertemuan kita. Baik, alhamdulillah sedikit waktu yang sudah kita pelajari ini harus kita ambil manfaatnya ya. Tutup terakhir, ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, cukup ya. Baik sekalian, kita sudahi pertemuan kita bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.